Halo Sobat Internet, perkenalkan saya Arfizal Zulkarnain. Di APJI saya sebagai Ketua Bidang Regulasi dan Advokasi. Saya berbisnis di bidang internet sejak tahun 2000. Jadi cukup lama saya bergerak di bidang internet. Tetapi memang baru kali ini saya benar-benar konsentrasi di APJI. Saya berkecimpung langsung di APJI di bidang regulasi dan advokasi. Halo Sobat Internet, saya Danang Wijayanto di APJI sebagai Wakil Ketua Bidang Regulasi dan Advokasi. Sedikit sejarahnya adalah sejarah saya kenalan dengan APJI dari tahun 2010 dan mengawali kontribusi di APJI sebagai Ketua Wilayah APJI Banten di 2018 sampai dengan 2021. Dan alhamdulillah saat ini bisa berkontribusi lagi sebagai Wakil Ketua Bidang Regulasi dan Advokasi. Tentunya dalam hal ini membantu Ketua Umum untuk mewujudkan program kerja yang diamanahkan di Munas. Saya bergabung di APJI berawal dari banyaknya masalah yang timbul di beberapa teman-teman yang memang notabene awalnya kita bergabung, kita berbicara-bicara, ngobrol-ngobrol, di mana memang kebetulan di perusahaan saya juga banyak sekali mengalami problem-problem di bidang regulasi, di advokasi. Nah, karena dari itu akhirnya saya coba memberanikan diri untuk mengajukan pendaftaran. Pada saat itu memang ada Munas, kebetulan saya mengajukan diri untuk pendaftaran, di mana saya berminat untuk mencoba bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Jadi itulah yang menjadi sebuah kekuatan saya bergabung di APJI. Dan yang paling penting adalah saya berguna untuk banyak orang. Dari saya simple, kontribusi adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kita semua. Jadi sebelum saya bertanya apa yang APJI berikan kepada saya mempertanyakan diri saya, kontribusi apa yang saya berikan kepada APJI. Dari dasar itulah maka saya sebelumnya juga sebagai Ketua Pengwil di Banten banyak berpengalaman dan mengalami juga kendala-kendala dalam bidang regulasi juga advokasi. Setelah itu Ketum meminta saya untuk membantu dalam bidang regulasi dan advokasi karena bidang ini yang paling banyak butuh resource, ya, paling banyak butuh resource yang biasanya dalam bidang regulasi itu keteteran gitu. Jadi alhamdulillah saya dengan Pak Arfijar selama ini berkoordinasi dengan baik, dan selama beberapa bulan ini program-program kami pun dirasakan manfaatnya oleh anggota. Demikian. Untuk di bidang kami, memang kami bertanggung jawab untuk mengawal regulasi yang memang regulasi itu dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan sampai regulasi ini merugikan anggota, gitu ya kira-kira ya, Mbak Danang ya. Mungkin ada yang selain dari itu juga banyak juga dari anggota-anggota kita yang memang
belum mengerti regulasi. Nah, itu juga bagian dari tugas kita tuh untuk mensosialisasi regulasi-regulasi yang ada gitu. Mungkin Pak Danang bisa menambahkan? Jadi memang sangat menarik dalam bidang regulasi. Yang menarik dalam bidang regulasi dan advokasi di APJI adalah anggota yang banyak. Saat ini mungkin sekitar 700-an ya Pak Rijar ya. 700-an. Dan kelasnya itu ada yang kelas besar atau mungkin bahasanya kelas raksasa sampai kelas yang UMKM seperti kami-kami ini. Nah, berangkat dari perbedaan itu karena banyaknya anggota APJI, banyak anggota yang tidak aware terhadap regulasi dari pemerintah. Nah, kami bertugas selain mengawal produk-produk hukum atau produk-produk regulasi dari regulator, tentu kami bertanggung jawab untuk menyampaikan secara clear kepada anggota agar anggota melek terhadap regulasi. Juga terakhir kita lakukan pembinaan atau apa Pak Arfi? Kita sempat kemarin bikin workshop di Surabaya ya, mengenai tujuannya hukum, self advocate ya self advocate, di mana memang banyak sekali dari anggota-anggota kita yang banyak dipertanyakan oleh aparat hukum yang notabene memang menanyakan regulasi gitu. Jadi ya karena memang dari anggota kita banyak yang baru dan dia tidak mengerti regulasi, ya akhirnya ujung-ujungnya memang jadi masalah gitu. Tetapi dengan adanya acara yang kita buat kemarin cukup baik ya, cukup baik, alhamdulillah cukup baik. Dari hasilnya juga seperti itu. Dan banyak peminatnya di wilayah-wilayah lain. Ya, dan juga kita dalam waktu dekat ini juga kita akan mengadakan workshop mengenai bagaimana kita menjalankan sebuah aturan jasa jual kembali gitu ya. Betul. Jadi ke depan kita akan adakan itu. Di luar itu juga kita ada kerja besar yang memang buat APJI akan mengadakan Pokja ADART ya. Ya, itu di bulan apa tuh kira-kira kita tuh ya? Mungkin Oktober, November lah ya. Sekitar segitulah. Mungkin itu sih saya rasa. Saya kira cukup. Untuk saat ini sih untuk pembagian tugas kita hampir berkolaborasi ya, Jadi pada saat poin-poin yang memang kebanyakan regulasi ini cukup banyak ya, dalam artian undangan-undangan dari regulasi dari Kominfo, dari departemen-departemen lain itu cukup banyak. Jadi kami tidak bisa menghadiri sendiri. Jadi akhirnya kita berbagi tugas gitu ya. Ya, lebih kepada dikarenakan seperti regulasi ini banyak memerlukan point of view dari beberapa hal gitu ya. Jadi kenapa kami berdua selalu hadir agar kita bisa saling mengisi ya. Betul. Kita bisa saling mengisi ketika ada diskusi-diskusi atau problem-problem yang memang sedang kita hadiri, dan alhamdulillah outputnya itu dari kami selalu diterima dengan baik. Usulan-usulan dan menjadikan APJI juga lebih proaktif mengawal regulasi atau problem-problem soal regulasi yang kita hadapin selama ini. Betul, dan kadang-kadang memang jadwal itu cukup padat ya. Jadi makanya kita juga berbagi di mana pagi kadang-kadang jadwalnya bentrok gitu. Ada yang kita bagi, ada yang bareng. Kalau udah gitu, bentrok biasanya kita berbagi gitu. Seperti dan mungkin juga kita ada kendala ya, sakit ya, ini sedangkan regulasi harus kita kawal gitu kan. Kalau misalnya sampai kita lolos dari regulasi, itu akan cukup merugikan buat anggota kita ya. Makanya kita perlunya kita berkolaborasi ya seperti itu. Jadi kita nggak ada penugasan khusus gitu, di mana
Pak Danang khusus mengerjakan ini, tidak. Jadi kita lebih berkolaborasi gitu sifatnya. Kalau tugas khusus kondisional aja. Ya, kondisional. Mungkin kalau tugas khusus misalkan ketum coba Pak Danang ke sana, Pak Arfizal ke sana, ya seperti itu mungkin. Tapi kalau kekhususan yang kita atur memang berbagi itu tidak seperti itulah. Kita lebih sifatnya berkolaborasi. Mungkin itu aja. Jadi memang yang cukup banyak masalah di anggota ya, pertama ya tadi regulasi. Banyak ISP-ISP baru yang memang dia terbentuk dari memang awal-awalnya RT RW net ya, RT RW net tidak mengerti regulasi, tiba-tiba didorong dengan keadaan yang memang dia harus menjadi ISP. Nah, disitulah yang akhirnya terjadi banyak di lapangan didatangi oleh aparat hukum, ditanya ke absahan dari izin-izin tersebut, mereka tidak mengerti regulasi, yang akhirnya ujung-ujungnya ya mereka jadi bermasalah. Itu yang paling banyak yang kita kawal saat ini ya. Di luar memang regulasi-regulasi yang seperti kemarin kita kawal PNBP ya, untuk ada kenaikan PNBP itu kan juga kita harapkan jangan sampai ada kenaikan, itu yang kita perjuangkan juga gitu kan. Seperti itu, apalagi kira-kira? Kebanyakan memang kendala-kendalanya kurang lebih di soal awareness terhadap regulasi bisnisnya sendiri. Jadi ISP yang sekarang bertumbuh kebanyakan goalnya adalah jadi ISP, sedangkan setelah dia menjalankan bisnisnya banyak masalah khususnya tentang regulasi yang timbul. Nah, itu action kami jelas, kita adakan workshop, kita adakan webinar dan yang lain. Tetapi action kami tidak hanya itu, kami juga proaktif mengawal, kembali lagi mengawal regulasi kepada atau dari regulator. Jadi ya, dan yang paling penting tadi ya Pak Arfijar, bahwa kita di periode ini, di tugas kita ini, kita lebih kedepankan adalah self advocacy. Jadi agar tidak terus-terusan anggota mengalami masalah yang sama dan akhirnya membuat kerugian dalam kita, menjalankan bisnisnya. Iya. Betul. Dan kita juga cukup banyak berkolaborasi dengan asosiasi lain ya yang terkait ya. Kita aktif banget, kita aktif sekali kolaborasi, khususnya Abjatel, ATSI, itu kita diskusinya sangat menarik dan diskusinya sangat aktif gitu. Ya, jadi kita banyak juga berkolaborasi untuk mengawal regulasi-regulasi yang memang asosiasi lain juga sama-sama mengawal ya. Jadi kita sering kepentingan yang sama ya terhadap anggota. Saat ini program unggulan kita yang memang konsentrasi dan memang buat anggota adalah ADART. Kita ngawal perubahan ADART yang akan kita laksanakan di tahun depan ya, akan mudah-mudahan diketok tahun depan, karena ini poinnya benar-benar mengatur keseluruhan dari asosiasi ini. Itu yang cukup kita butuh konsentrasi tinggi ya, dan kita juga memang saat ini mencoba menyiapkan kajian akademis yang cukup luar biasa ya. Jadi memang kira-kira, karena ADART atau perubahan atau menyempurnakan ADART itu salah satu amanat Munas. Itu menjadi konsen kita bersama, konsen kami, dan ketum juga disposisi untuk bagaimana ADART ini kita sinkronisasi terhadap zaman sekarang. Karena ADART yang kita pakai dan selama ini terakhir itu perubahannya di 2015 atau 2016. Belum adanya
pasal atau tentang hybrid atau online itu belum ada di ADRT. Kita bermasalah waktu kemarin mau munas jadi munas mau online. Berangkat dari situlah kita punya semangat untuk menyempurnakan ADRT agar APJI lebih beradaptasi dengan di teknologi yang sekarang dengan komplikasi masalah yang ada. Saya berharap APJI bisa tumbuh besar dan jelas berguna untuk anggotanya, karena anggota itu adalah segalanya. Harapan saya sebagai pribadi terhadap APJI adalah APJI dapat menjaga industri internet khususnya dan menjadikan anggotanya berkelanjutan dalam bisnis. Tentunya semua itu tidak hanya tugas APJI aja, tentu tugas kita masing-masing sebagai anggota untuk mendukung program-program APJI ke depan. Jadi inti harapan saya adalah tetaplah berkibar di dalam industri internet, tetaplah maju yang paling depan di dalam industri internet ini. Sobat Internet, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe, juga aktifkan loncengnya. Tonton video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju.